Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal musalin Nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pemirsa dalam program kali ini, yaitu Teras TVMU, yang alhamdulillah kali ini bekerja sama dengan Lazismu, yang nantinya akan dipandu dengan saya Vini Auliani selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai zakat memakmurkan semua dengan narasumber kita kali ini, yaitu adalah Ketua Badan Pengurus Lazismu, yaitu Bapak Ahmad Imam Mujadid Rais, atau biasa disapa dengan Bapak Rais. Assalamualaikum Pak Rais. Waalaikumsalam Pak Vin. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik, terima kasih Pak Rais atas kesempatannya. Terima kasih atas undangannya. Ya, kita akan membahas mengenai tema Lazismu ya, yang juga menjadi tema Ramadan kali ini, program Ramadan kali ini, yaitu zakat memakmurkan semua nih. Pak Rais, seperti kita tahu zakat ini kan wajib ya, salah satu rukun Islam yang wajib di dalam Islam gitu kan, dimana bagi umat Islam yang sudah memenuhi ketentuan harus nih melakukan zakat gitu kan. Nah, agar kita paham juga nih ke depannya dan juga dari zakat ini banyak manfaat yang diperoleh. Ini zakat ini jenisnya ada berapa aja sih Mas Pak sebenarnya? Yang pertama tentu sebelum ke sana kalau boleh bisa ini tadi sudah disebut oleh Mbak Vin, bagaimana zakat menjadi rukun Islam yang ketiga dan menjadi sangat sentral, dan saya kira itu menjadi selalu disebutkan ya, kalau kita bicara tentang sholat selalu diiringi dengan zakat, iqimus sholat wa atuz zakah gitu kan, dan selalu beriringan, dan kita bisa menemukan dalam banyak ayat tentang itu. Jadi kita melihat bagaimana urgensi zakat dalam dasar keislaman kita, sehingga ketika seorang muslim itu tidak berzakat, berarti dia bisa disebut gugur gitu, karena ada hadis bunyal islamu ala khamsin ya, Islam itu dibangun di atas 5 fondasi atau 5 perkara, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya, syahadat, kemudian sholat dan zakat, seperti itu. Nah, kalau zakat itu sebetulnya ya tujuannya tentu ingin memberikan sebuah aspek kesejahteraan ya. Tentu kalau kita bicara tentang Islam, ada tentang ketauhidan, ada cita-cita keadilan sosial gitu. Nah, di situ ada zakat fitrah, biasanya secara umum dibagi zakat fitrah, ada zakat mal. Gitu, ada 2. Zakat fitrah kita sama-sama tahu biasanya dibayarkan di bulan suci Ramadan atau menjelang akhir ya. Kemudian kalau zakat mal ya itu macam-macam gitu. Di situ ada zakat peternakan, pertanian, perdagangan ya, profesi, hingga juga rikas atau temuan seperti itu. Ada banyak macamnya seperti itu. Baik. Nah, ini tadi kan zakat itu sebenarnya ada 2 ya, pokoknya fitrah sama mal, tapi mal itu kan diturunkan lagi. Profesi. Nah, ini profesi apa saja sih yang wajib untuk zakat, dan tadi juga ada perdagangan ya, pertambangan dan barang temuan tadi apa, rikas ya. Rikas itu. Nah, kalau barang temuan ini seperti apa juga nih? Ya, menarik ya pertanyaannya. Memang ini perlu pembahasan khusus nih, mungkin biasanya oleh teman-teman yang mendalami, karena di UMJ ada jurusan khusus zakat. Nah, memang kalau di zakat mal itu ada beberapa jenis ya, dan kita melihat sama-sama zakat ini masih perlu kita sebarkan atau sosialisasikan secara umum kepada masyarakat. Misalkan tadi yang disinggung Mbak Vin tadi terakhir, rikas ya, itu barang temuan, itu sekitar 20%. Jadi kalau misalkan suatu ketika kita berjalan terus menemukan barang temuan, entah di hutan, entah di kota ya, dan kita tidak tahu siapa pemiliknya, itu ada batasan zakatnya yang harus dikeluarkan, seperti itu. Nah, terus kemudian juga zakat profesi, biasanya profesi apapun, presenter ya, terakhir pertemuan MUI di Bangka Belitung kalau tidak salah beberapa waktu lalu juga menetapkan zakat untuk influencer. Karena banyak keuntungannya, banyak dan keuntungannya besar kan, besar. ada YouTuber gitu kan, ya. seperti itu. Dan itu sudah ditetapkan, biasanya angkanya di 2,5% gitu, bisa dihitung per bulan dari penghasilan.
Ada juga bilang setelah dikurangi dari mungkin hutang ya atau penghasilan yang menjadi keperluan pokok, baru di situ dikali 2,5% seperti itu. Ya, baik, berarti itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Rais betapa pentingnya nih zakat karena bagian dari keislaman kita ya. Kalau kita udah masuk nisabnya, hitungannya kita nggak zakat, aduh bisa gugur ya Islamnya ya. Ngeri juga ya. Dan memang banyak anjuran ya, dan perintah untuk zakat itu apa? Untuk membersihkan harta kita. Ya, khudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta-harta mereka shadaqatan, zakat untuk menyucikan harta mereka. Tapi ternyata fungsinya tidak hanya untuk mensucikan harta, wa tuzakkihim biha, tapi untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi mungkin pernah nggak Mbak Fir, misalkan kalau habis berzakat ada satu perasaan lega gitu. Mungkin kalau dari sisi harta kita nggak bisa merasakan ya, waktu itu karena udah suci. Tapi dari sisi jiwa kita merasa lega. Tidak ada lagi tuntutan atau beban agama yang diwajibkan kepada kita, tapi juga kita juga ada tuntutan kemasyarakatan gitu. Karena kan zakat ini aspek sosial ya. Kalau sholat, puasa, itu kan sifatnya apa? Ke pribadi ya, ke pribadi dan hablum minallah. Tapi kalau zakat ada aspek transendentalnya, tapi ada juga aspek yang sifatnya tanggung jawab sosial, yaitu untuk kemasyarakatan, untuk keadilan sosial, seperti itu. Baik, jadi zakat ini dua aspek ya, kita tanggung jawab ke Allah ke atas, sama ke masyarakat. Itu tadi yang salah satu manfaatnya juga fungsinya kan untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Nah, kemudian juga dalam konteks bernegara, manfaat zakat ini dalam konteks bernegara, bisa nggak sih zakat itu juga bisa membantu meningkatkan perekonomian suatu negara gitu, Pak Rais? Berdampak memberikan perekonomian suatu negara pada aspek tentu dalam mengatasi ketimpangan ya, atau membuka lapangan pekerjaan misalkan ya. Tentu dalam beberapa dari temuan riset teman-teman ya, baik di Lazismu nih, di tim Research and Development, atau juga di teman-teman Basnas, memang pada level mikro zakat itu bisa mengatasi ketimpangan, Pak, atau membantu meningkatkan seorang mustahik ya, yang awalnya penerima manfaat menjadi seorang muzaki. Tapi itu sesungguhnya itu baru pada level mikro. Ada tantangan selanjutnya, bagaimana kalau memang kita ingin memberikan zakat supaya berdampak lebih luas dalam sebuah perekonomian, itu adalah bagaimana mengintegrasikan zakat sebagai pilar ekonomi syariah dalam tata kelola ekonomi kita. Terakhir setahu saya dalam blueprint ekonomi syariah negara kita itu sudah dimasukkan ya, tapi memang ada gap atau loophole yang mesti kita isi, yaitu terkait dengan data. Jadi kalau misalkan gini contohnya, kita pemerintah punya program bantuan sosial ya, ada program BPJS, ada program gitu. Nah, bagaimana seorang penerima zakat ya, yang memang dia sebetulnya sudah kita bantu nih dengan program pemberdayaan ekonomi misalkan, itu bisa terintegrasi dengan data yang ada di penerima bansos, sehingga kita bisa mengukur bagaimana dampak yang sudah kita lakukan oleh lembaga zakat sehingga tidak overlap. Betul. Kan gitu kan, seringkali ini ada data-data kemiskinan, misalkan data kemiskinan ekstrim, bantu lembaga zakat juga sudah banyak. Terakhir penghimpunan berapa tadi, 40 triliun ya yang sudah terhimpun oleh lembaga zakat secara nasional. Nah, itu bagaimana bisa lebih efektif gitu. Nah, ini yang jadi PR kita bersama, supaya kita juga bisa berkontribusi dalam tata ekonomi bangsa kita, sehingga bisa mengatasi kemiskinan, membuka lapangan kerja, sehingga cita-cita zakat makmurkan semua itu bisa tercapai. Gitu. Iya, betul ya. Karena kan dari data ini aja, dari data perhitungan Basnas yang dirilis Maret 2024 itu dikatakan sebenarnya potensi zakat yang ada itu bisa mencapai 327 triliun. Begitu, itu untuk tahun 2022. Tapi setelah disurvei lagi, setelah diteliti lagi, ternyata realisasinya pada tahun 2023 33 triliun gitu. Nah, ini kan kalau dari
potensi zakatnya kan ratusan triliun ya. Betul. Itu kan angka yang sangat besar Betul. sekali. Walaupun ketika direalisasi hanya 10% ya, 33 triliun atau mungkin Betul. lebih. Tapi kan ini artinya juga besar ya. Besar. Itu kan artinya Besar. kalau dibagikan ataupun juga sempat ada juga influencer itu yang menghitung kalau uang Iya. 1 triliun dibagikan Betul. itu bisa banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan Betul. tinggi Betul. S1 gitu. Nah ini kenapa ya masih bisa ada yang Iya. nggak menerima Kalau gitu bicara tadi? potensi gapnya ya, kalau Iya. potensi kan 300 berapa tadi? 327, iya. Ada yang bilang 340. 40, Nah, yang terkumpul hanya 40. 40 Ya kan? misalnya. Kenapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama tentu terkait edukasi ya. Ini edukasi ke masyarakat kita, kaum muslimin dan muslimat ya. Pertama, kami yakin masyarakat ini aware dengan zakat, Mbak. Iya. Tapi kami khawatir apakah mereka hanya aware dengan zakat fitrah yang selama ini kita sosialisasikan ya dengan ustadz-ustadz kita, dai-dai kita. Jangan-jangan mereka belum sadar terkait dengan zakat mal misalkan, zakat profesi yang tadi kita sebutkan ya, kita diskusikan seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola. Tadi saya sempat sampaikan jangan-jangan ada aspek orang-orang bayar zakat ke masjid-masjid ya, ke musola-musola yang itu di bawah kepanitiaan ad hoc masjid setempat. Mereka mencatat tapi tidak melaporkan ke lembaga zakat terdekat. Resmi yang Misalkan terdekat. kalau masjid itu Masjid Muhammadiyah atau musola Muhammadiyah, mereka tidak mencatatkan melaporkan ke Lazismus terdekat. Bisa jadi mungkin karena di situ belum ada kantor layanan Lazismu ya, atau memang juga belum dikoordinasikan oleh Lazismus setempat. Sehingga ketika kita catatkan ke pencatatan dalam neraca atau on balance, itu kita belum bisa dapat angkanya. Dan ini juga terjadi di banyak daerah ya, di masjid-masjid mungkin banyak mereka mencatat tapi tidak dilaporkan. Jangan-jangan semuanya besar nih, gitu. Nah ini yang mungkin belum tercatat sepenuhnya. Kemudian yang ketiga juga banyak yang juga masih berzakat kepada individu langsung penerima manfaat ya. Ya ini syukur alhamdulillah mungkin dalam beberapa tahun ini terus terang saya sudah nggak mendengar lagi berita orang yang aghnia itu yang bayar zakat berdesak-desakan sehingga menyebabkan jatuh korban luka ya atau meninggal. Ya, harapan kami tentu bisa langsung membayar zakat kepada lembaga zakat. Karena apa? Karena dampaknya bisa kita sama-sama ukur nanti seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rais. Kita akan lanjut kembali, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai zakat memakmurkan semua. Inilah program yang tengah diusung ya Pak Rais ya, oleh Lazismu juga. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Rais bahwa untuk bisa menghindari ketimpangan sosial dan juga meratakan pemberian zakat itu, memang sebaiknya kita berzakat di lembaga-lembaga ambil zakat yang tercatat secara resmi ya, seperti Lazismu begitu misalnya, Pak Rais ya. Iya betul, karena pertama tentu ada regulasi yang mengatur dari sisi kenegaraan ya, Undang-Undang 23 nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan juga kalau dari sisi dampak, Mbak, kita berharap ketika misalkan lewat lembaga zakat yang resmi, apalagi Lazismu lembaga zakat nasional ya, kita bisa melakukan program pemberdayaan yang lebih efektif dan berdampak. Misalkan kalau kita dari program-program yang diterima oleh Lazismu ya, ada 6 pilar, kita ada 6 pilar mulai pendidikan, kesehatan ya, sosial dakwah hingga lingkungan. Kita bisa menyusun satu skema program yang memastikan bahwa program itu jelas penerima manfaatnya, terdampak ya, sehingga ada keberlanjutan. Sehingga ketika program itu selesai, masyarakat yang menerima manfaat bisa melanjutkan sendiri dengan kemampuan dan daya tahan kemasyarakatannya. Karena ini penting, lembaga zakat tidak selamanya ada di masyarakat tersebut, sehingga harapannya mereka bisa bangkit mandiri, mengubah dirinya sendiri seperti itu. Nah ini saya kira poin penting dari bagaimana program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat seperti itu.
Baik, jadi agar nantinya si penerima zakat ini mustahik ya, Pak ya. Ini bisa meningkat kualitas hidupnya ya. Betul. Tidak terus bergantung kepada pembagian zakat seperti itu. Betul. Nah, kita cita-citanya kan ingin para mustahik ini itu bisa naik level gitu ya, naik kelas menjadi muzaki. Mungkin hari ini dibantu, suatu hari nanti dia yang akan membantu. Jadi semacam kebaikan yang beranting, Mbak. Jadi hari ini saya bantu, tapi besok saya akan bantu saudara-saudara saya yang lain. Saya jadi ingat film bagus nih, Mbak. Apa namanya? Pay It Forward judulnya. Pay It Forward. Pay It Forward. Jadi Pay It Forward tuh ya teruskan kebaikan gitu. Jadi ceritanya seorang anak muda dapat proyek sosial di sekolahnya. Coba kamu buat proyek untuk mengubah dunia. Anak kecil ya, bayangkan suruh bikin proyek mengubah dunia. Ternyata dia menyadari bahwa proyek mengubah dunia itu dilakukan dengan menjalankan kebaikan. Dengan dia melakukan kebaikan kepada seorang homeless people ya, orang gelandangan. Terus dia, ternyata orang-orang yang diberi kebaikan oleh si Trevor ini, namanya Trevor, itu meneruskan kebaikan yang diberikan oleh Trevor ini kepada orang lain. Sehingga berantai terus, sehingga puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang akhirnya menerima kebaikan dan dunia akhirnya lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini harapan kami tentu ini menjadi cita-cita semua para penggiat zakat ya, bahwa mustahik harapannya dia bisa naik kelas menjadi muzaki. Walaupun pada beberapa kasus kita menemukan banyak kasus kelompok-kelompok yang memang tidak bisa kita lakukan seperti itu. Seperti tentu kayak kelompok-kelompok yang terkena bencana alam ya, atau mungkin kalau dalam kategori Bank Indonesia ada, mohon maaf kalau salah, ada namanya kelompok subsisten. Jadi dia memang sudah tidak bisa apa-apa, mungkin kelompok yang apa namanya sudah cacat, mohon maaf ya, cacat seumur hidup apa, sehingga dia tidak sanggup untuk survive seperti itu, untuk bekerja secara normal seperti itu. Baik. Nah, ya agar itu dana-dana zakat tersebut itu efektif ya, Pak Faiz, program-programnya jika kita turunkan ya ke 8 yang penerima wajib zakat itu, 8 asnaf itu, ini apa saja? Jadi misalnya untuk fakir miskin atau orang miskin. Ini kalau dari program Lazismu untuk bisa memakmurkan mereka itu seperti apa programnya? Ya, tentu pertama tahapannya ada asesmen, Mbak. Tentu tadi asesmen ini untuk mengkaji seberapa jauh dia akan sanggup untuk berkembang, gitu. Tapi kalau misalkan dia memang betul-betul nggak bisa ya, ya memang banyaknya sifatnya santunan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ayatnya kan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaih. Jadi yang pertama disebut itu lil fuqara. Ya, li-nya ini ada huruf lam ya, lil milki. Jadi ada semacam penekanan prioritas fuqara wal masakin. Fakir ini boleh dibilang kelompok yang dia ini sudah tidak punya apa namanya sumber pendapatan sama sekali ya. Jadi ini yang perlu dapat prioritas. Jadi termasuk mungkin santunan-santunan yang sifatnya memberdayakan. Ini untuk kelompok miskin, misalkan bantuan ekonomi, Mbak. Bantuan ekonomi tentu lagi-lagi ini harus di-assessment, kesimpulannya jangan sampai dia nggak butuh itu sebetulnya gitu kan. Nah, jadi lewat program-program pemberdayaan UMKM ya, kemudian program-program yang apa namanya memberikan jalan untuk dia untuk survive. Ya, kalau kemarin kita ada program di beberapa daerah itu untuk penyantunan kelompok miskin lewat penyediaan gerobak, ya, atau bantuan pengusaha muda untuk mereka mulai perlahan-lahan bangkit. Atau dari sisi pendidikan kita beri beasiswa Sang Surya atau Mentari ya. Sang Mentari ini untuk adik-adik kita di tingkat apa SMP, SD, terus Sang Surya untuk yang di mahasiswa. Atau untuk sosial dakwahnya biasanya lebih pada layanan kerohanian atau keagamaan ya, seperti itu. Nah, memang pada beberapa kasus kita nemukan apa namanya asnafnya dia double gitu. Asnafnya double ya. Maksudnya dalam arti dia memang udah kondisinya miskin, tapi kemudian juga dia apa namanya ternyata kalau kita lihat lagi ini mu'alaf nih ya kan, ya kan. Ya artinya betul-betul kita bantu gitu. Tapi berarti terimanya double. Tentu gini kita harus lewat operasi syariah ya, tapi ini ternyata lebih beratnya di mu'alafnya karena dia baru misalkan gabung.
udah mulai hatinya mengarah atau tertunduk kepada Islam, ya kita bantu dari sisi pemberdayaan ekonominya gitu seperti itu. Tapi kita masukkan dalam kategori mu'alaf seperti itu. Iya. Jadi memang di assessment dulu. Betul. Agar tepat sasaran. Karena banyak juga kasusnya seperti misalnya, mohon maaf yang kelihatannya ini mereka berhak ya, tapi ternyata mereka menjadikan itu tuh profesi. Betul. Begitu ternyata di kampungnya kaya raya. Betul, gitu. Betul. Nah ini memang kita juga menemukan Mbak Fin, terus terang ya. Juga kalau itu kayak gitu. Tentu kita prihatin ya. Iya. Prihatin karena apa? Karena orang-orang yang saudara-saudara kita lebih berhak kan jadi haknya jadi terambil kan ya, jadi diambil gitu. Jadi memang ini ada tugas berat juga para dai-dai kita, ustadz-ustadz kita, tokoh masyarakat kita untuk membangun mentalitas karakter masyarakat yang memang memiliki satu karakter yang kuat ya, memiliki rasa malu. Kalau memang bukan haknya atau dia sudah mampu, sebetulnya jangan diambil. Saya jadi ingat sebuah hadis atau peribahasa Arab ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, ya udah berbuat semau Anda. Artinya kan kalau ini perkara rasa malu, ya kan kalau memang dia sudah tahu ini bukan haknya, kenapa diambil kan gitu. Dan kita banyak lihat pada kasus-kasus tidak hanya zakat ya, pada kasus bansos, ya kan pada saat COVID yang lalu atau mungkin pada beberapa kesempatan yang terakhir, orang-orang dengan bangga mengambil yang bukan haknya, bukan peruntukannya, seperti itu. Iya, seperti hal-hal yang disubsidi pemerintah yang sebenarnya nggak berhak tapi juga ikut menikmati begitu ya Pak Rais ya. Nah ini agak cukup mengerikan juga ya Pak Rais ya. Jangan sampai kita menjadi bagian yang sebenarnya kita nggak berhak, tapi kita ternyata mengambil nih atau ikut-ikutan gitu. Nah ini kalau boleh diperjelas ini yang 8 tadi astaf itu siapa aja Pak Rais? Pertama fakir, miskin, ya, amil ya. Amil. Kemudian amil itu berarti orang itu yang pengelola zakat. Pengelola zakat. Betul. Berarti pengelola zakat. Orang yang bekerja di lembaga zakat juga boleh ya? Boleh, karena disebutkan 3 itu tadi ya, lil fuqara wal masakin wal amil. Linya lam lil miskin itu 3 itu. Karena harapannya dengan adanya pengelola zakat itu dikelola profesional ya. tidak paruh waktu. Karena tantangannya tadi tugasnya berat sehingga dia harus full time gitu. Betul, nah itu yang ketiga ya. Yang keempat wal mu'allaf. Mu'allaf ya. Kemudian apa? Rikob ini budak belian ya. Budak belian. Nah nanti kita bicara tentang budak zaman dulu dengan sekarang, apakah masih ada nggak Mbak Fin? Iya benar. Ya kan? Nah, kemudian ghorim ya, orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Kemudian Ibnu Sabil dan Fisabilillah. Ibnu Sabil itu yang belajar orang atau sedang apa? Di jalan, orang dalam perjalanan, dia mungkin kehabisan ongkos. Tapi ini bisa berlaku untuk misalkan seorang mahasiswa yang merantau, dia tidak punya uangnya nggak cukup untuk sebulan misalkan ya, pas-pasan. Nah itu dia bisa masuk pada Ibnu Sabil. Atau Mbak Fin ingin ikut konferensi internasional dan itu sangat penting untuk mempresentasikan hasil risetnya, ya sehingga dunia supaya tahu. Itu bisa. Itu masih bisa ya, masih boleh. Itu. Baik. Dan satu lagi tadi fisabilillah yang berjuang di jalan Allah. Itu yang berjuang di jalan Allah. Kalau dulu mungkin para dai ya, para pejuang untuk jihad fisabilillah. Tentu kalau sekarang kita bisa gunakan misalkan untuk kategori sosial dakwah, untuk sosialisasi tentang zakat, edukasi ya kan, atau juga misalkan untuk dai-dai kita yang di pelosok ya, walaupun tadi bisa masuk di mu'alaf ya, tapi kadang Muhammadiyah itu kan juga pada program-programnya banyak juga ya tentang untuk keumatan. Ya, entah rapat, kemudian harus ada bertemu dengan teman sejawat karena untuk satu program khusus ya yang kita terkait dengan keumatan, itu bisa. Baik. Nah, tapi dalam semua aspek itu Mbak, ketika kita menentukan itu biasanya kita harus ada rapat dulu dengan Dewan Pengawas Syariah. Nah itu dia. Nah tadi kalau kita bicara amil itu kan ternyata di Lazismu ada Dewan Pengawas Syariah, ada badan pengurus, ada eksekutif. Nah yang full time itu ada teman-teman eksekutif, ya. Nah yang
badan pengurus sama Dewan Pengawas Syariah ini nggak setiap hari, tapi kita ketika menentukan penentuan asnaf tadi dalam rapat RAPB, itu kita meminta opini dari Dewan Pengawas Syariah. Apakah peruntukan anggaran ini sudah sesuai dengan syariah atau belum? Kami khawatir misalkan ternyata oh ini tidak imbang atau ini tidak tepat, harusnya dia nggak boleh masuk asnaf ini gitu. Nah ini ada Dewan Pengawas Syariah pentingnya untuk memastikan program kita itu sesuai dengan jadi benar-benar tepat sesuai syariah ya. Gitu. Baik ya. Baik Pak Rais, terima kasih atas penjelasannya. Kita akan lanjut kembali, namun kita jeda sejenak terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu. Kita lanjutkan kembali membahas mengenai zakat memakmurkan semua. Tadi Pak Rais sudah menjelaskan nih dengan detail ya tentang mengenai 8 asnaf, di mana termasuk diantaranya itu ada untuk Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, musafir, termasuk juga orang yang sedang menuntut ilmu ya, pergi ke negeri seberang misalnya, dan juga ada fisabilillah, itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang melakukan dakwah ya. Pak Rais, misalnya kita bikin kegiatan Ramadan nih, jadi bisa ya dari dana zakat itu Ramadan, tapi yang bermanfaat untuk keumatan begitu ya. Ya, kegiatan Ramadan tentu nanti harus dilihat lagi siapa yang datangnya ya, kemudian apakah memang menyasar untuk fakir miskin ya. Nanti biasanya sih sebetulnya itu kadang-kadang oleh teman-teman kalau yang poin bazar Ramadan ya kita ambil dari yang amil sebetulnya gitu. Tapi kalau tadi Mbak Vin nyebut tentang Ibnu Sabil ya, saya jadi teringat cerita Mbak. Beberapa tahun lalu tuh ada seorang mahasiswa dari sebuah universitas, dan mahasiswa ini potensial. Dia rupanya punya hasil temuan riset di bidang sains. Mohon maaf saya terus terang agak lupa karena itu bidangnya sains ya. Itu dia ingin ikut konferensi, kalau tidak salah di Amerika. Dan waktu itu dia kekurangan biaya untuk tiket. Waktu itu dia dapat info Lazismu. Akhirnya dia masukkan permohonan ke Lazismu. Dan ketika kemudian kita approve, ya waktu itu memang periode lalu ya, itu ternyata dia akhirnya bisa berangkat ke sana, menghadiri konferensi itu, dan itu ternyata menjadi modal awal dia untuk kemudian menggeluti bidangnya lebih jauh, Mbak. Dari situ dia punya akses ya, kemudian dia punya modal untuk mengapply beasiswa, akhirnya dia bisa lanjut sekolah lebih tinggi, dan dia terkesan dengan bantuan dari Lazismu itu, dan dia masih ingat. Tentu ini titipan dari Agnia ya, yang menitipkan bantuannya lewat Lazismu, sehingga dia mencatatkan kenangan itu, dan kita tuliskan dalam buku yang kita baru ini, kisah inspiratif para penggerak kebajikan. Dan dia selalu menginikan tentang Lazismu dan mengingatkan orang untuk berzakat lewat Lazismu. Nah ini contoh bagaimana bantuan yang kita berikan itu ternyata berdampak. Contohnya dalam kasus ini ya tentu kawan kita yang berangkat sekolah ini ikut konferensi tadi ya, dia ternyata dia nggak bisa, akhirnya kita bantu. Nah, ini contoh Ibnu Sabil era modern kira-kira gitu ya. Ya karena dulu mungkin kalau dia zaman dulu naik unta gitu kan nggak kehabisan bekal gitu kan, itu bisa dibantu. Berarti artinya untuk teman-teman yang berjuang dalam pendidikan untuk beasiswa itu bisa ya hak. Jadi kita agak tenang juga nih karena ternyata ada haknya ya bagi teman-teman yang ingin berburu beasiswa misalnya. Dan itu juga jadi membantu mereka untuk tadi naik lagi kan jenjang level kehidupannya. Level kehidupannya ketika dia sudah mampu kan harapannya dia juga ingat bahwa dia dulu pernah dibantu pada suatu fase dalam hidupnya, sehingga dia harapannya jadi menjadi muzaki yang akan bantu saudara-saudaranya yang lain yang membutuhkan. Mungkin adik-adik mahasiswanya, mungkin dia datang ke kampusnya ya, dia membantu yang nggak mampu, seperti itu. Dan hasil karyanya juga hasilnya memberi manfaat gitu. Baik. Ya, nah di antara 8 asnaf itu tadi kan juga ada tentang budak belian ya. Nah kalau zaman sekarang kan sepertinya sih udah nggak ada budak ya, tapi apakah masih gitu? Mungkin seperti apa nih Pak Rais? Kalau di zaman modern. Ikuti berita ini nggak? Kalau sekarang tuh tiba-tiba banyak website-website yang judul-judul. Nah iya, judul-judul. Nah terus ternyata juga banyak berita orang-orang Indonesia yang minta pertolongan dari Kamboja.
Oh iya, Ya, tentang itu ini ya, tuh. perkawinan Dan mereka buatan, ini apa kalau korban trafficking. korban trafficking, iya. Ya, orang apakah kasus penyeludupan atau Perdagangan penculikan orang ya. Nah, itu salah satu contoh juga bagaimana di era yang kita anggap sudah beradab ini ya, sudah modern, ternyata masih terjadi orang-orang yang hak-haknya, hak kemanusiaannya itu dikebiri. Hak hidupnya, hak untuk bekerja juga dibatasi. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai kategori itu. Nah, kita juga sering baca berita ya, dan kita sangat prihatin tentang ini ya. Banyak kasus pencurian atau tenaga kerja Indonesia yang pulang sudah dalam keadaan meninggal ya, kayak kasus-kasus di NTT ya. Iya. Nah, itu bisa contoh-contoh orang-orang atau perdagangan orang, Mbak. Ya kan, dia diperdagangkan, dia tidak tahu, dia daftar ke sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Iya. dengan niat tulus ingin membantu memakmurkan keluarganya. Ternyata ketika sampai di negara itu ternyata dia justru ditipu, malah diperdagangkan, malah dipekerjakan di tempat-tempat yang jauh dari mimpi dia, ya di tempat yang tidak layak ya, di tempat mohon maaf warung remang-remang atau Iya. mungkin di tempat prostitusi seperti itu. Itu contoh. Kemudian yang kedua, kalau Dewan Pengawas Syariah kita menyebutkan kategori asnaf ini tuh bisa berarti orang-orang yang berada dalam sistem politik yang otoriter dan dia mencari perlindungan atau dia dalam pelarian, mencari sistem politik yang lebih adil. Ya, ini kalau boleh dibilang mungkin kayak semacam kasus-kasus di negeri-negeri Timur Tengah dulu ya, yang sebelum Arab Spring itu kan banyak negara-negara yang dianggap totaliter gitu ya, sehingga dia untuk menjalankan hak keagamaannya, hak manusianya dia dihalangi, sehingga dia melakukan semacam political asylum gitu, mencari suaka politik. Nah, itu bisa Pindah masuk. jadinya, dia Ya, mengungsi dia ke tinggal mengungsi di sebuah Indonesia. negara yang lain ya, entah di Indonesia atau negara lain. Mungkin kalau kasus kita di Indonesia misalkan, dan dia tidak punya pegangan. Seperti misalnya nih pengungsi Rohingya gitu. Ya, pengungsi Rohingya dia bisa masuk pada RIKOP sebetulnya, seperti itu. Nah, cuma memang kasus Rohingya nanti kalau diskusi panjang lagi ya, karena dia juga cukup kompleks ya. Karena kita ingin mereka balik ke negaranya itu juga nggak bisa gitu. Sementara di sini Indonesia bukan negara yang meratifikasi pengungsi, sehingga pengungsi yang masuk Indonesia itu harus segera ditransfer ke negara penerimanya gitu. Ya. Tapi ini ya betapa besar manfaat zakat ya, karena kan tadi dalam 8 asnaf itu masuk perbudakan gitu ya. Kita kan sekilas sepertinya udah nggak ada nih perbudakan, tapi ternyata perbudakan modern masih ada. Betul. Seperti yang tadi dijelaskan, karena memang sekarang banyak tuh Pak Is, mereka-mereka yang terjebak situasi seperti itu, niatnya bekerja atau mungkin diiming-imingi dengan pernikahan. Tapi ternyata di Cina ya, saya pernah di dengar Cina ya. ternyata ketika menikah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berbuat apa-apa, jadi seperti budak begitu. Dan itulah yang harus diselamatkan kan dari zakat ini begitu. Termasuk terakhir itu ada adik-adik mahasiswa kita ya yang ditawarkan program magang kalau tidak salah di Jerman, itu ternyata ini juga malah jadi terjebak dalam dunia kerja yang tidak ramah terhadap mahasiswa, malah terjadi eksploitasi seperti itu. Gitu ya. Jadi dari semua asnaf itu zakat kalau kita lihat Mbak, sebetulnya zakat itu memang untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial gitu. Jadi harapannya memang dari tanggung jawab ketauhidan ya, harapannya tentu ada berdampak pada ranah. Kalau kita bicara aspek puasa, sholat itu kan untuk ruhiyah kita ya, pribadi. Zakat itu untuk perjuangan maliyah, untuk malnya, untuk mendanai program-program sosial, untuk mewujudkan satu tata masyarakat yang berkeadilan sebagai cita-cita Quran gitu. Baik ya. Nah, Para Is, ini juga terkait dengan yang berhak mendapatkan zakat itu tadi ada yang berhutang ya. Sekarang ini kan juga banyak ini orang-orang yang berhutang online. Betul. Dan kemudian banyak kasus bahkan sampai ada yang bunuh diri begitu. Nah, ini bagaimana? Apakah itu juga termasuk bagaimana prosedurnya untuk misalnya bisa mendapatkan manfaat dari zakat sehingga mereka jadi bisa makmur juga begitu. Tapi simpan dulu ya Para Is jawabannya. Boleh. Dan pemirsa harap bersabar, kita akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu, kita lanjut kembali membahas mengenai zakat memakmurkan semua. Nah, salah satunya nih yang berhak juga menerima kan adalah yang mempunyai hutang ya. Ghorim. Nah, itu teman-teman yang terjebak pinjol nih, Pak Rais gimana? Apakah bisa? Betul. Nah iya ini juga terus terang ya kami juga prihatin ya dengan pinjol ini karena beberapa waktu lalu kami juga melakukan kajian Mbak Vin di tim riset and development kita. Coba tolong cek tentang pinjol, dikaji seperti apa sih sebetulnya dan sejauh mana peran lembaga zakat untuk bisa terlibat di dalamnya. Karena kita sadar sekali asnaf zakat tuh tadi yang Mbak Vin sebutkan ghorim atau orang yang berhutang. Tapi by the way Mbak Vin nggak berhutang, nggak pinjol kan? Aduh nggak, alhamdulillah ya. Di jangan HP nggak ada aplikasi kan ya, jangan. Nah, ini juga kita bagian yang buat, bersyukur aja. Betul. Ini juga edukasi buat masyarakat atau penonton pemirsa TV-mu supaya kita sama-sama aware ya tentang bahaya pinjol ini. Jadi di kami melakukan assessment tentang itu. Nah, memang kami pada beberapa kasus Mbak sebelum ada pinjol ini memang biasanya kebutuhan hutangnya itu untuk yang sifatnya betul-betul kebutuhan yang mendesak. Jadi misalkan dia memang tidak mampu ya, suami korban PHK, terutama ketika COVID ya, kita juga banyak menerima dan kita cukup prihatin dengan itu, ya kita bantu. Tentu lagi-lagi setelah ada assessment, ya kita ada menerima datanya ya, ada tim program yang mengecek apakah memang betul ya, termasuk barangkali di rumah tangga itu apa yang memang dia sudah masih punya aset-aset yang pribadinya yang kira-kira bisa ditutupi seperti itu. Pada beberapa kasus memang kita minta kalau memang dia masih punya aset ya dan itu memungkinkan dan bisa dijual untuk utang itu sehingga lazis menutup sebagian. Tapi ada beberapa kasus yang memang yang cukup memprihatinkan itu adalah tunggakan SPP, Pak. Ya di sekolah-sekolah ya, dan ini juga kita melihat pada akhirnya apakah kondisi ekonomi kita ini sedang memprihatinkan sehingga kemudian orang tua anak ini tidak bisa membayar SPP-nya ya, dan itu bisa berlangsung setahun 2 tahun. Kami juga seperti biasa mengakses gitu. Kalau misalnya di sekolah Muhammadiyah kita kontak di Dasmen dulu ya, sekolahnya gimana, apa yang terjadi seperti itu. Tapi kemudian kita sampaikan orang tuanya sama sekali tidak ada ma'isyah ya untuk menangani itu, ya akhirnya memang kita coba bantu sehingga ijazahnya bisa keluar. Karena pada beberapa kasus memang anak ini nggak bisa sama sekali untuk lanjut kuliah, padahal dia ingin lanjut dengan program beasiswa bidik misi misalkannya dari pemerintah seperti itu. Nah, kemudian pada kasus pinjol ini kan kasus baru ya, pinjol ini kan fenomena baru kan dengan maraknya digitalisasi di setiap orang punya handphone, aplikasi dengan mudah kita dapat. Nah, tapi adanya pinjol ini ternyata menyebabkan kita menjadi konsumtif. Ada fenomena pay later ya, dia buat keluar negeri, buat liburan, tenang aja konser, nanti ada gajah atau beli konser, tiket konser gitu kan, atau beli gadget dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan alasan berhutangnya karena itu Mbak, terus terang kami DPS misalnya tidak bisa. Tapi memang kalau misalkan pinjolnya itu pada beberapa kasus dia terdesak, betul-betul terdesak ya, tiba-tiba ayahnya masuk rumah sakit atau ada anaknya atau keluarganya sehingga dia sudah tidak punya pegangan saat itu juga. Tapi kita upayakan, kita bantu. Tapi tentu dengan memastikan dia ada di pinjol yang oleh OJK diakui. Itu pun juga kita akan minta secara resmi supaya yang pokoknya aja. Iya. Dan dia karena kan ngeri nih. Betul, ini kan ngeri kan. Karena kan hitungannya hari bahkan. Iya. Betul kan, bunganya hitungannya hari dan ini jadi saya bisa memahami bagi saudara-saudara kita yang kena pinjol itu, wah itu tragedi atau sangat-sangat mengerikan karena dia tiap waktu diteror gitu kan. Dan ini kalau kita bisa segera mungkin sudahi segera. Jadi kalau memang keputusannya mendesak, kita assess, oh ya udah ini pokoknya aja misalkan kita minta OJK atau cross check OJK ini legal atau enggak, baru kita putuskan untuk dibayarkan seperti itu. Tapi kalau enggak Mbak, dan itu kan marak ya. Marak sekali. Itu bisa apalagi kalau beberapa teman lembaga zakat tadi yang saya sempat sampaikan itu juga ternyata pada akhirnya antar
pinjol ini kayak komunikasi gitu loh. Oh itu lewat Wah, badan zakat ini, lewat las ini. itu yang Nah bahaya akhirnya udah ya. ditutup seperti itu. Nah maka kami terus terang memberikan edukasi ya, mungkin secukupnya ya. Kita tidak perlu terbawa dengan arus gaya hidup konsumtif. Nanti kalau misalkan itu khawatir tidak berhenti-henti. Tidak berhenti nanti malah jadi terus. Baik Betul. ya. Nah ini terkait juga dengan PHK ya. Sekarang juga yang banyak, bagaimana zakat ini bisa memunculkan lapangan pekerjaan. Betul. Nah ini juga karena skala PHK-nya sangat besar ya Mbak. Ini kan skala industri ya. Iya. Terakhir Sritek, ya kan. Kemudian di beberapa perusahaan di Cikarang juga udah mulai. Nah ini tuh lagi-lagi kita perlu asesmen lagi. Nah kita perlu tahu apakah yang di PHK itu kan apakah dapat tunjangan ya, apakah kemudian dapat pensiunan. Saya nggak tahu, tergantung status pegawainya kan, kita harus lihat dulu. Nah kalau memang status pegawai atau yang PHK itu memang sangat membutuhkan Mbak, tentu ini sangat terbuka dan menjadi kewajiban lembaga zakat untuk membantu. Tapi tentu ini perlu kolaborasi dengan lintas pemangku kepentingan. Kita perlu tahu juga dari pemerintah seperti apa, dari perusahaan kalau memang cukup ya, kemudian juga dari karyawannya seperti apa. Karena kan ini angkanya besar, yang kena PHK ribuan loh. Banyak sekali. Ya kan, banyak sekali kan. Nah ini tentu perlu duduk sama-sama. Saya yakin pemerintah juga punya program atau skema buat mereka, sehingga kalau misalkan dari pemerintah sudah ada, kita paling bisa lihat di aspek mana lagi yang belum, yang tercover gitu kan. Biasanya kan pasti ada beberapa, 1-2 ya yang belum tercover, paling dari situ aja. Kalau di Lazismu sendiri ada program untuk misalnya wirausaha dan pembinaan, itu apa aja tuh? Betul, jadi kita ada program UMKM ya, untuk brand UMKM, ada program untuk inisiasi wirausaha muda ya, untuk menjadi pengusaha. Biasanya dia ini newbie nih, new beginner atau beginner pengusaha, sehingga dia harapannya bisa tampil. Dan ini misalkan di program UMKM, ada sebuah program yang kita lakukan itu memberikan program pendampingan untuk pengusaha muda, Mbak. Jadi kan biasanya gini, kalau ada program pendampingan pengusaha UMKM, kadang cuma dikasih bantuan ya, terus dia nggak ada pembinaan, betul kan? Ya. Nah ini ada sebuah praktik baik ya oleh teman-teman Lazismu Sragen, itu dia didampingi, jadi sampai pelatihannya, aspek spiritualnya diperhatikan. Gimana ibadahnya, sampai seperti itu, sehingga dia merasakan dari sisi ibadah itu fokus. Kemudian dari sisi manajemen dia dikelola, gimana dia mencatat laporan keuangan, bagaimana dia promosi, bagaimana dia kemudian mengatur tata kelola dan suplai produknya. Dari situ dia bisa sangat maju seperti itu. Memang tentu dengan skalanya yang UMKM ya, seperti itu. Mungkin itu Mbak. Jadi ada ya, dan dengan pembinaan yang intensif. Ada yang pembinaan yang intensif seperti itu. Nah ini kami berharap bisa kolaborasi dengan lembaga UMKM ya, yang dari PP Muhammadiyah, atau juga para pengusaha yang besar nih, yang startup yang dia juga punya usaha sendiri ya, bisa kolaborasi dengan kita. Misalkan apakah menjadi mentoring ya, atau kemudian juga memberikan satu monef untuk program-program itu, sehingga memastikan kalau belum maju nih kendalanya di mana nih, kalau sudah maju apa yang harus ditingkatkan gitu, atau belum ada akses permodalan dan sebagainya. Apalagi pemerintah kan juga sebetulnya punya program UMKM kan, pinjaman ke bank, KUR dan lain sebagainya. Banyak ya. Baik, lalu kemudian juga yang menarik ini adalah karena kita kan sekarang serba digital ya, Rais. Ini bagaimana untuk bisa menyinkronkan program zakat dengan teknologi digital? Oh ya betul, saya kira ini momennya digitalisasi ya di banyak bidang ya. Ya alhamdulillah di Lazismu kita juga udah mulai melakukan istilahnya aklimatisasi lah kalau boleh dibilang, atau penyesuaian untuk kita terapkan digitalisasi, karena ini juga jadi amanah muktamar, Mbak. Ya amanah muktamar, dan juga kita dengan kesadaran penuh sangat-sangat menyadari bahwa kalau kita tidak menyambut digitalisasi ini, kita akan tertinggal. Nah, contohnya adalah barangkali terkait dengan integrasi SIM ya, SIM keuangan ya, kemudian juga pemanfaatan media sosial ya. Nah, ini kalau SIM keuangan, alhamdulillah ini kita pelan-pelan sudah mulai menata untuk digunakan oleh Lazismu seluruh Indonesia. Walaupun terus terang baru uji coba di beberapa wilayah,
Harapannya ketika kita sudah punya sistem keuangan ini, kita bisa mengintegrasikan mulai dari aspek penghimpunan sampai aspek pendayagunaan atau pendistribusian. Jadi itu Dari secara pengumpulan digital dikelolanya. Jadi kita misalkan seorang fundraiser kita mencari muzaki ya, terus muzaki itu mentransfer ke rekening Lazismu, kita bisa tahu siapa yang mendorong muzaki ini membayar zakatnya di Lazismu. Misalkan Mbak Vin atau Mas Rais ya gitu kan. Nanti ketika dana itu sudah masuk, kemudian didistribusikan dalam pendayagunaan, kita bisa tahu di situ pendayagunaannya ini penerima manfaatnya berapa orang, untuk program apa, untuk asal berapa, dan akhirnya nanti pada laporan keuangan sudah bisa langsung terintegrasi dalam bentuk jurnal keuangan seperti itu. Nah itu dari aspek SIM keuangan. Dari aspek fundraising memang kita masih berkolaborasi ya dengan beberapa kanal atau platform crowdfunding ya. Walaupun kita juga cuma kerjasama dengan beberapa bank yang dia banyak bantu kita pada aspek cash management gitu. Termasuk pada crowdfunding mereka ada beberapa yang bantu kita membuatkan aplikasi, termasuk dalam pemanfaatan digitalisasi lewat medsos ini juga teman-teman cukup masif ya. Nah mudah-mudahan sih dampaknya bisa cukup baik buat penghimpunan Lazismu di Ramadan ini, Mbak Vin. Gitu. Baik. Ya, betul. Amin. Ya, baik Pak Rais boleh memberikan pesan-pesan juga. Ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini dan terima kasih juga tadi atas penjelasannya mengenai zakat. Boleh beri pesan nih untuk pemirsa TV-mu terutama agar bagaimana bisa berperan dengan zakat ini untuk menjadi solusi bagi permasalahan sosial terutama kemiskinan yang ada di masyarakat. Ya. Baik, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita meyakini bahwa zakat ini menjadi salah satu rukun dalam rukun Islam kita ya, tentu kita juga meyakini bahwa zakat memiliki satu aspek horizontal atau memiliki aspek menciptakan tata kelola kehidupan kemanusiaan yang lebih berkeadilan. Ada aspek-aspek kesejahteraan sosial di dalamnya, dan banyak ulama menuliskan atau berpendapat bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Dan kita meyakini itu dalam bentuk kita lihat program-program yang sudah dilakukan oleh banyak lembaga zakat, dalam hal ini Lazismu, untuk mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan. Maka melalui forum yang terhormat ini, izinkan kami atas nama Lazismu mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa merealisasikan rukun Islam ketiga ini melalui pembayaran zakat secara rutin, baik itu terutama zakat mal ya, dan dalam menyambut Ramadan ini tidak lupa zakat fitrah yang insya Allah selalu akan dibayarkan di menjelang akhir bulan suci Ramadan. Jangan lupa bayarkan melalui Lazismu di wilayah Bapak Ibu yang terdekat. Alhamdulillah Lazismu menjadi lembaga zakat yang terpercaya dengan predikat wajar tanpa pengecualian untuk tahun buku 2023. Mohon doanya semoga kami terus amanah menjaga harta umat. Demikian Mbak Vin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rais atas penjelasannya. Semoga Lazismu dalam menghimpun zakat dari masyarakat ini bisa benar-benar semakin memakmurkan semuanya ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa TV-mu juga terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dengan jelas tadi penjelasan mengenai zakat memakmurkan semua yang dikelola oleh Lazismu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan juga pencerahan untuk kita semua. Amin. Dan pemirsa di penghujung acara ini saya Vini Auliani bersama juga dengan narasumber Pak Rais serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.